Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera, horas madihamu saluhukna. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini, yaitu tertulis di dalam surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 11, begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dengan jelas bahwa nasihat ini disampaikan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang sedang berada jauh di luar negerinya atau di tempat kelahirannya yang disebut dengan orang perantau atau diaspora, atau juga mereka sebagai pendatang di suatu tempat. Dalam perspektif Alkitab, bahwa perantau itu adalah orang yang datang dari daerah lain untuk menetap, baik sementara ataupun dalam waktu yang lama di suatu tempat. Nah, oleh karena itu orang perantau atau pendatang itu pasti berbeda dengan orang setempat atau pribumi yang ditemuinya. Nah, dalam perspektif Alkitab ini juga bahwa perantau itu adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, yang telah menerima Injil keselamatan. Tetapi ketika mereka diperhadapkan di dalam suatu tempat yang baru itu sebagai perantau, mereka menghadapi banyak tantangan, bahkan dicaci, bahkan juga bisa difitnah. Oleh karena itu Rasul Petrus menasihati salah satu untuk menghadapi supaya sekalipun kita dicaci, sekalipun kita difitnah, salah satu yang harus kita pertahankan dalam hidup inilah tetap berbuat baik, tetap melakukan yang berguna, sebab fitnah hanya bisa dilawan atau dihadapi dengan suatu realita kehidupan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, seperti apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, kita jalani dan kita masuki, anak-anak Tuhan, orang Kristen dituntut untuk tetap berbuat baik dan menjaga kekudusan dan kesucian. Karena itulah senada juga dengan pesan Yesus bahwa setiap orang percaya, anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang dimanapun berada. Itu hal yang pertama. Yang kedua, di dalam nasihat selanjutnya, Petrus juga menasihati orang percaya, orang-orang Kristen taat kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab pemerintah itu bersumber daripada Tuhan. Bisa kita bandingkan sebagaimana Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 13 ayat 13. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, secara khusus kita saat ini yang berada di tanah perantauan, menjadi orang pendatang di Pulau Jawa ini, secara khusus di kota Jakarta ini, tetap tunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang tetap teguh, tekun melakukan perbuatan baik, hidup saleh, dan jangan menuruti keinginan-keinginan daging. Dengan perbuatan kita yang baik itu, dengan cara hidup kita yang saleh dan kudus itulah, bahwa orang akan memandang kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Selamat merayakan kasih Kristus dimanapun kita berada, secara khusus kita yang berada di daerah perantauan atau menjadi pendatang di suatu tempat. Yakinkan dan teguhkan hatimu, Tuhan pasti menopang. Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, yang menasihatkan kami, anak-anak Tuhan terkhusus sebagai pendatang atau perantau diaspora di negeri orang. Supaya kami sadar Tuhan bahwa kehadiran kami tidak selamanya diterima atau menjadi sukacita bagi sesama atau orang lain. Dan terkadang Tuhan kami justru dicaci, bahkan mendapat pinahan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami senantiasa hidup di dalam kebaikan, hidup dalam kesalehan, hidup di dalam kekudusan, dan tunduk taat kepada Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kehidupan itu, ketika kami menjadi garam dan terang dunia, maka semuanya akan boleh Tuhan beroleh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah menopang kami dimanapun kami berada. Pada hari ini juga kami serahkan kehidupan kami. Kristus yang menopang, Kristus yang membimbing, sehingga kami bersukacita dan berbahagia dan mampu berbuat baik bagi sesama dan bagi siapapun. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani penuh dengan kebaikan. Salam sehat. Horas!